Bayangin, suatu hari kamu harus pergi ke sebuah tempat yang jaraknya cukup jauh. Tapi kamu nggak punya kendaraan, nggak punya uang juga. Alamak. Minta tumpangan sama orang lain bakal jadi ide yang bagus kan? Tapi apa yang akan kamu lakukan jika ternyata orang yang memberimu tumpangan adalah seorang pembunuh? Di tahun 1972 di Santa Cruz, California, ada orang yang ngelapor ke polisi bahwa dia baru aja nemuin mayat manusia di pesisir pantai. Nggak lama, ada laporan lagi yang bilang kalau ada orang yang nemuin tengkorak manusia di gunung. Berita ini benar-benar bikin geger. Yang bikin makin aneh, selang beberapa hari ada laporan 4 orang hilang. Yang mana kalau dijumlahin sama 2 laporan tadi, semuanya ada 6 kasus. Ke-6 kasus ini tuh terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Semua korbannya adalah perempuan dengan rentang usia 15 sampai 23 tahun. Orang yang dilaporkan hilang ini pun nggak bisa ditemukan. Belum diketahui juga nih apakah mereka masih hidup atau enggak. Nah, dari situ polisi menduga kemungkinan telah terjadi pembunuhan berantai. Berita ini pun menyebar dengan cepat, yang bikin polisi dapat tekanan dari masyarakat untuk cepat-cepat nemuin pelakunya, supaya korbannya nggak bertambah. Karena itulah, kayak kemanapun polisi ini pergi, bahasnya kasus ini mulu. Sampai udah jam pulang kerja pun, masih diskusi tentang hal ini. Jadi biasanya, siap kerja polisi-polisi ini tuh nggak langsung pulang ke rumah. Mereka pada mampir ke bar yang namanya Jury Room. Emang bar ini tuh udah dikenal sebagai tempat nongkrongnya polisi. Hari itu, pas mereka lagi duduk-duduk di sana sambil ngebahas kasus 6 orang ini, datanglah teman mereka, namanya Edmund. Polisi-polisi ini tuh manggil dia Big Ed, karena ukuran badan dia yang emang big. Si Edmund ini bukan polisi sih, tapi dia tipe orang yang friendly. Pas pertama kali ketemu, dia langsung nimbrung. Ternyata asik banget orangnya, makanya mereka temenan. Edmund ini tergolong orang yang pinter. Kayak pas lagi bahas-bahas kasus kayak gini, padahal itu kan bukan ranah dia, tapi dia tetap ngerti dan beberapa kali ngasih opini yang cukup masuk akal. Hari-hari pun berlalu, tapi nggak ada satupun petunjuk tambahan untuk ke-6 kasus ini. Polisi benar-benar ngerasa clueless. Di saat yang bersamaan, ada salah satu polisi yang suka nongki bareng Edmund, namanya Jim Conner. Di suatu hari di tahun 1973, Jim lagi kebagian shift malam. Di jam 5 pagi, tiba-tiba ada yang nelpon ke kantornya. Pas diangkat, ternyata si Edmund. Jim kayak ngerasa khawatir aja kan. Dia nanya, Ed, ngapain nelpon kantor polisi jam segini? Edmund jawab, kalau dia udah nggak bisa tidur berhari-hari, karena dia udah ngelakuin hal yang sangat buruk. Perasaan Jim makin gak enak. Hal buruk apa? Jim nanya lagi. Edmund bilang kalau dia baru aja ibunya dan temen ibunya. Nggak kebayang sekaget apa sih Jim. Walaupun Edmund ini temennya, Jim tetap melaporkan pengakuan itu ke atasannya. Dikirimlah beberapa petugas polisi untuk ngecek TKP. Sesampainya di sana, pas polisi buka pintu, di sana ada teman ibunya Ed yang tergeletak di lantai dengan luka tembak di kepala. Mereka lanjut masuk lebih dalam. Di sana ada sebuah kamar. Pas mereka buka pintunya terus ngeliat ke arah kasur. Di situ ada ibunya Edmund yang udah dengan kepalanya yang hancur lebur karena dihantam palu berkali-kali. Gak lama setelah itu, Edmund datang sendiri ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Ditanyain kan sama polisi, kenapa dia ngelakuin hal itu. Dia bilang kalau ini tuh dendam yang udah dia simpan sejak usia 8 tahun. Kenapa tuh? Nanti kita ceritain. Edmund bilang dia nyelinap ke kamar ibunya di pagi-pagi buta, terus ibunya pakai palu berkali-kali. Udah ngelakuin itu, tiba-tiba dia kepikiran. Dia takut ketahuan sama teman ibunya.
Soalnya si Bibi ini tiap hari pasti mampir ke rumah mereka untuk ngobrol-ngobrol. Jadi pas udah agak terang, dia nelpon si Bibi ini untuk datang ke rumahnya. Datangkan si Bibi ini, pas sudah masuk langsung sama Edman. Terus Edman naik mobil, dia pergi sejauh mungkin. Dia udah nyetir 3 hari nonstop, karena dia juga nggak bisa tidur. Nggak tahu ya, apa dia merasa was-was kah, apa dia takut kah. Pokoknya disitulah dia nelpon Jim Connor tadi. Udah dia memberikan pengakuan itu, teman-teman polisinya pada shock. Bisa-bisanya orang yang mereka anggap bagai matahari, yang selalu ceria, ramah, dan hangat ngelakuin hal itu. Yang bikin polisi ini mikir kalau mereka belum sepenuhnya mengenal Big Ed. Edman Kemper lahir di Burbank, California pada tanggal 18 Desember 1948. Di rumah itu, dia tinggal bareng ayahnya, Edman Emil Kemper, ibunya, Clarnell Stage, kakak perempuannya, Susan Hughey Kemper, dan adik perempuannya, Alin Lee Kemper. Sejak masih kecil, ibunya Edman udah nunjukin rasa nggak sukanya terhadap Edman. Karena beberapa alasan, mulai dari tubuh Edman yang besar lah, yang mana badan Edman ini nggak terlihat kayak anak-anak seusianya. Karena hal ini, ibunya malah suka ngata-ngatain Edman. Bilang kayak, "Kamu tuh ya pas gede nanti nggak ada yang mau sama kamu. Lihat tuh badan kamu aja kayak monster." Bayangin loh dikata-katain sama emak sendiri. Itu ribuan kali lebih sakit sih guys, daripada dikata-katain sama tetangga atau dihujat sama teman-teman. Karena ibu itu kan seharusnya adalah orang pertama yang memberikan cinta kepada anak, bahkan mulai dari anak masih di dalam perut, yang akan menyayangi anaknya walau apapun kekurangannya. Terus, ibunya Edman juga benci sama Edman karena Edman adalah seorang laki-laki yang bikin ibunya ini keingat sama suaminya tiap kali lihat Edman. Jadi, hubungan ibu sama ayahnya Edman ini emang gak bagus. Tiap kali ngomong pasti ada aja berantemnya. Pokoknya yang jadi inti dari cekcoknya mereka adalah si ibu ini gak suka sama kerjaan suaminya. Emang suaminya kerja apa, Ri? Jadi suaminya itu adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Selesai perang, dia bekerja sebagai penguji senjata nuklir. Di waktu-waktu senggang, misalnya lagi gak ada senjata yang harus dicek, dia suka kerja sebagai tukang listrik. Nah, pekerjaan tukang listrik inilah yang gak disukai sama istrinya. Di saat yang bersamaan, ibunya juga seorang alkoholik. Menurut Edman sendiri, ibunya ini orang yang dingin dan keras. Pokoknya, kalau udah bilang A, harus A. Kalau dibilangin B, harus B. Gak peduli tuh apa pendapat Edman. Terus kalau Edman ngelakuin kesalahan, walau sekecil apapun, bisa dimarahin sampai dimaki-maki. Bukan cuma itu, ibunya juga pernah nyuruh Edman tidur di basement. Bayangin anak sekecil itu dipaksa tidur bareng kecoa sama debu. Kehidupan masa kecil Edman rasanya kelam banget. Tapi dia masih bisa ketawa-ketawa, soalnya ada ayahnya di sampingnya. Dia deket banget sama ayahnya. Seakan satu-satunya orang yang menyayangi dia adalah ayahnya. Sampai di tahun 1957, pas Edman berusia 9 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Edman bareng kakak sama adiknya dibawa sama ibunya. Karena mungkin anggapannya ibu itu lebih bisa merawat anak daripada ayah ya. Sejak saat itulah Edman ngerasa satu-satunya orang yang memberikannya kehangatan kini telah pergi. Di umur 10 tahun, pagi-pagi Edman lagi main sendirian di halaman belakang rumahnya. Dia lihat ada kucing lewat. Entah kenapa terlintas sebuah pertanyaan di otaknya. Kucing ini kalau dikubur hidup-hidup bakal jadi apa ya? Tapi itu bukan hanya sekedar pertanyaan. Dia berusaha untuk nyari tahu sendiri jawabannya. Dia gali tanah, terus dikuburin tuh kucingnya. Dia nunggu agak lama, terus kuburannya digali lagi. Dan yap, kucingnya mati. Coba tebak, habis ini dia bakal ngapain? Dia pergi ke dapur, ambil pisau, terus motong-motong kucingnya. Terus, kepala kucingnya digantung di pagar, sisa badannya dibuang.
Pas udah agak sorean, ada nih ibu-ibu tetangga lihat hal kayak begituan kecantol di pagar. Pada ditanyain tuh, ini kerjaan siapa? Si Edman juga ikut ditanyain, "Adek, tahu nggak siapa yang ngelakuin ini?" Edman jawab, "Nggak tahu, Bu." Ya ibunya percaya-percaya aja. Lagian siapa juga yang bakal kepikiran kalau hal sehoror ini ternyata kerjaan anak 10 tahun. Tapi si Edman malah kegirangan karena dia ngerasa udah berhasil bohongin orang-orang. Di usia 13 tahun, dia suka banget main sama kucing punya saudaranya. Tapi kucing ini kelihatannya lebih suka main sama adiknya. Kan emang ada ya kucing yang pilih kasih. Giliran sama si ini minta dielus saja. Giliran kita yang deketin malah dicakar. Nah, di situ Edman ngerasa cemburu. Diambillah kucing itu diam-diam, terus dieksekusi. Di umur 15 tahun, rasa kangen Edman ke ayahnya udah nggak ketahan. Dia nyari alamat kesana kesini, akhirnya dapet. Dia langsung pergi ke sana sendirian. Nyampe di sana, ayahnya nyambut dia dengan hangat. Mereka ngobrol banyak banget. Di situ Edman baru tahu, ternyata ayahnya udah nikah lagi, bahkan udah punya anak juga. Edman juga bilang kalau maksud kedatangan dia ke sana adalah dia pengen tinggal bareng ayahnya aja. Soalnya dia udah nggak tahan sama kelakuan ibunya. Ayahnya ngebolehin. Selang beberapa hari, istri ayahnya ngadu kalau perilaku dan sifat Edman bikin dia nggak nyaman. Anak mereka juga takut kalau deket-deket Edman. Akhirnya ayahnya ngomong baik-baik lah ke Edman dan ngusulin dia untuk tinggal di rumah kakek nenek aja. Edman ngeiyain, walau di dalam hatinya dia ngerasa kalau ini tuh cuma alasan karena ayahnya ini lebih sayang sama keluarga barunya dan berusaha ngejauhin dia. Edman akhirnya tinggal di rumah kakek neneknya. Satu hal yang Edman belum tahu, ternyata sifat nenek dan ibunya itu 11-12. Sama-sama dingin, sama-sama keras. Bahkan untuk sekedar main bareng anak-anak tetangga pun suka nggak dibolehin. Rasa frustasi menjalar memenuhi pikirannya. Hari itu, Edman ngambil pistol dan neneknya. Ternyata ibunya bukan korban pertama. Pas kejadian itu, kakeknya lagi ke pasar. Sama Edman ditungguin tuh kakeknya pulang. Ngapain ditungguin? Mau nyari jajan kah? Sayangnya sih enggak. Dia mikir, dia nggak mau kakeknya sedih ngeliat istrinya yang udah tiada. Makanya dia mau kakeknya juga. Nggak lama polisi datang. Mereka membawa Edman dan melakukan tes psikologis. Dan ternyata hasil nunjukin Edman mengalami paranoid schizofrenik yang bikin dia harus dirawat di rumah sakit jiwa forensik Alascadero. Jadi rumah sakit jiwa forensik itu hampir sama kayak penjara. Tapi kalau penjara itu kan fokusnya untuk menghukum pelaku kriminal. Sedangkan rumah sakit jiwa forensik fokusnya untuk merawat dan memulihkan pasien dengan gangguan jiwa yang terlibat kasus kriminal. Di sana, Edman hidup bersama pelaku pembunuhan dan pelaku kekerasan seksual dengan masalah mental. Gak perlu waktu lama, dia udah akrab dengan para staf dan psikolog. Karena sifat friendly-nya emang udah ada dari dulu. Mereka bahkan udah nganggep dia kayak keluarga sendiri. Sampai yang paling gak habis pikir, mereka ngasih Edman akses untuk baca-baca dokumen pasien lain. Yang mana dari situlah dia belajar dua hal. Waktu itu umur Edman kan masih 15 tahun. Dia masih gak tahu apa-apa soal seksual. Lewat dokumen-dokumen itulah dia belajar soal cara melakukan kejahatan. Sama satu lagi, dia belajar cara biar bisa keluar dari situ. Dan satu-satunya cara adalah mentalnya harus membaik dulu. Makanya, tiap kali pengecekan rutin, dia bakal bohong sama psikolognya. Yang bikin psikolog yang bertugas untuk merawat dia ini yakin kalau kondisi mentalnya udah membaik dan gak ada kemungkinan dia akan melakukan kejahatan lagi di masa depan. Jadinya dilepasin deh dia di umurnya ke-21 tahun. Dia akan membunuh kakek neneknya karena kondisi mentalnya yang buruk. Jadinya pas dia keluar dari rumah sakit jiwa ini, catatan kriminalnya bersih. Artinya apa? Di masyarakat, Edman bakal dianggap kayak orang biasa. Bahkan pergerakannya nggak dibatasin.
Selang beberapa bulan dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia kepikiran pengen jadi polisi. Datanglah dia untuk ngelamar, tapi ditolak karena dengan tinggi 190 cm dan berat 130 kg, dia terlalu besar. Yang ditakutkan dia bakal kelihatan terlalu mengintimidasi. Udah gitu, dia kepikiran lagi satu hal. Dia pengen punya pacar, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Karena menurut dia itu hal yang sulit. Dia jadi mikir-mikir tuh gimana caranya cewek mendekat ke dia tanpa usaha yang besar. Dia bawa mobilnya keliling kota sambil mikirin itu. Sampai pikirannya buyar pas dia lihat suatu hal. Dia lihat di depan area kampus ada banyak mahasiswa dan mahasiswi yang ngangkat jempolnya ke arah jalan yang nunjukin mereka lagi pada minta tumpangan. Pada masa itu di California emang lagi ada kebiasaan unik di mana orang-orang terutama mahasiswa pada suka minta tumpangan. Hitung-hitung biar irit juga. Orang-orang di sana pun mau tuh ngasih tumpangan. Makanya hal ini pun berubah menjadi hal yang normal. Edmund pun dapat ide. Di tanggal 7 Mei 1972, ada dua mahasiswi cantik, Mary Ann Pesce dan Anita Lucchesa, minta tumpangan ke dia. Di tanggal 14 September 1972, Aikoku, seorang penari balet muda, minta tumpangan ke Edmund soalnya dia udah ketinggalan bus. Di tanggal 7 Januari 1973, Cindy Scull juga minta tumpangan ke Edmund. Terus di malam hari, di tanggal 5 Februari 1973, ada dua cewek cantik yang nyetopin mobil dia, Rosalind Thorpe dan Alison Liu, yang ternyata pengen minta tumpangan. Keinginan Edmund tercapai kan, bisa deket sama cewek tanpa usaha yang besar. Tapi ada yang aneh nih, kenapa cewek-cewek yang udah dikasih tumpangan sama Edmund ini gak pernah kelihatan lagi? Kemana mereka pergi? Gak pergi kemana-mana sih. Saat itu mereka cuma duduk tenang di dalam mobil Edmund, tiba-tiba Edmund melipir ke daerah yang sepi. Ada yang kemudian ditembak, ada yang dicekik, ada yang dimutilasi. Dengan jasad yang sudah tidak bernyawa itu, Edmund melakukan nekrofilia. Kemudian ada yang dibuang ke laut, ke gunung. Ada juga yang disimpan sementara di dalam lemari dan bagasi mobilnya. Jadi, Edmund adalah pelaku dari ke-6 kasus di belakang. Iya, dia adalah pelakunya. Masih ingat kan, pas dia datang ke kantor polisi ngaku kalau udah bunuh ibunya? Nah, di saat itu juga dia ngaku kalau dia adalah pelaku dari ke-6 kasus itu. Apa nggak shock 2 kali itu temennya? Mereka bahas kasus itu saat pelakunya duduk tenang sambil nyeruput kopi di samping mereka. Semua pengakuan itu diucapkan sama Edmund dengan rinci. Dia juga ngasih tahu polisi di mana aja dia membuang atau menyembunyikan mayat korban. Oleh karena itu, di bulan Mei 1973, tepat saat Edmund berusia 24 tahun, dia didakwa dengan 8 pembunuhan tingkat pertama. 3 psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan menyatakan bahwa Edmund waras. Dia sadar dan tahu betul konsekuensi atas perbuatannya. Oleh karena itu, dia dihukum penjara seumur hidup. Ingat nggak cerita pas dia ngebunuh kucing? Menurut seorang mantan anggota FBI, orang-orang yang suka melakukan penyiksaan terhadap kucing, jika di masa depan dia menjadi pelaku kriminal, jenis kejahatan yang paling mungkin dia lakukan adalah kejahatan terhadap perempuan, karena kucing itu sendiri adalah simbol perempuan. Membunuh kucing, apalagi dengan cara se-ekstrim itu, adalah sebuah tanda adanya sifat psikopat dalam diri Edmund. Dia menunjukkan tidak adanya rasa empati. Ini adalah sebuah tanda yang tidak boleh diabaikan, karena ini bukan sekedar bentuk kenakalan. Tentu hal ini bisa diatasi dengan pemberian edukasi yang baik. Tapi bagi Edmund, saat itu tidak ada yang menggenggam tangannya, hingga perlahan dia masuk ke tempat yang lebih mengerikan. Betapa banyak orang yang bisa menjadi orang tua, tapi tidak semua orang pantas menjadi orang tua. Berpikir jangka panjang itu penting banget. Sebelum memulai program kehamilan, bahkan sebelum menikah. Kira-kira, apakah kami bisa memberikan makanan bergizi seimbang untuk anak kami nantinya? Apakah kami bisa menyediakan lingkungan sehat untuk anak kami bertumbuh? Hal ini sudah sering disuarakan. Tapi nampaknya beberapa orang tidak terlalu peduli. Mereka hanya melakukan apa yang mereka mau terhadap jiwa-jiwa yang mereka paksa hadir di dunia ini.
Edmund memang punya cerita masa kecil yang kelam, tapi gak peduli seberapa sedih atau terlukanya dia, itu sama sekali gak bisa dijadikan pembenaran atas perbuatannya. Edmund Kemper tetaplah seorang pembunuh berantai berhati dingin. Jadi, itu aja guys obrolan kita hari ini. Gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Aku Mori, dan sampai jumpa lagi. Bye!